Hai semuanya, apa kabar? Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Pada mudik kemana aja nih? Kalau mudikku nggak jauh-jauh, masih satu kota juga sih. Untuk lebaran kali ini jadwalnya lebaran di rumah mama mertua aku. Jadi mudiknya itu nggak jauh-jauh lah ya. Aku ke rumah mama pas malam takbiran dan ini sudah subuh. Kita mau siap-siap untuk sholat Idul Fitri. Aku lagi ngantri kamar mandi, jadi sambil nunggu giliran aku mau makan kroffel dulu sama si kakak. Ini seninya kalau ngumpul keluarga jadi satu di rumah mama ya. Jadi ngantri kamar mandinya. Setelah selesai mandi, kita semua siap-siap dan berangkat deh ke lapangan. Di komplek mama aku itu ada lapangan gede gitu kan, dan kita akan sholat Id di sana. Nggak terlalu jauh sih jalan kakinya. Nggak expect bakal rame sih, tapi ternyata lapangan segede ini tuh penuh sampai luber ke jalan dan harus ngebuka area lagi gitu karena saking nggak cukupnya. Sampai mikir ini orang-orang nggak pada mudik apa ya? Tapi perumahan si mama ini emang perumahan lama sih ya. Jadi mayoritas yang nempatin itu adalah orang-orang yang udah pada tua. Kemungkinan besar malah orang-orang yang pada mudik ke sini. Beneran deh ini super rame. Alhamdulillah sholat idnya berjalan dengan lancar dan ini kita lagi dengerin khutbah. By the way, seragam aku kali ini berwarna merah marun. Nggak ikutan yang shimmer-shimmer. Sebenarnya dari tahun ke tahun itu aku nggak pernah ngewajibin harus seragaman gitu ya. Cuman si kakak nih nggak tahu kenapa pengen seragaman gitu, pengen bajunya kembaran. Ya sudah, jadi tahun ini agak diniatin gitu ya untuk seragaman. Ini nggak seragam juga sih, cuman disamain aja warnanya. Beres sholat id ini kita mau pulang, tapi mama tuh pengen kita lewat jalan yang satunya, dan ternyata jalan yang satunya itu adalah jalan dimana orang-orang pada halal bihalal gitu. Jadi ternyata di komplek mama itu ada satu lapangan khusus untuk halal bihalal satu komplek gitu. Ya sudah deh, akhirnya kita ikutan untuk halal bihalal walaupun aku nggak kenal sama orang-orangnya. Rame banget karena ini orang-orangnya juga banyak ya. Dan akhirnya aku di tengah jalan memutuskan untuk pulang karena anak-anak udah pada kecapean. Sesampainya di rumah kita halal bihalal dulu sama orang-orang rumah, terus lanjut makan. Setiap rumah pasti punya tradisi tersendiri ya soal makanan lebaran. Berbeda dari tradisi di rumah orang tua aku, kalau di rumah mama mertua aku itu biasanya makan uli atau ulen ketan gitu yang dicocol pakai rendang. Opor dan ketupatnya itu nggak terlalu wajib. Nah, beres makan kita keliling-keliling dulu ke tetangga untuk halal bihalal dan nggak lupa juga mengunjungi makam kecil anaknya dari kakak ipar aku. Setelah itu lanjut acara di rumah, yaitu pembagian THR untuk anak-anak. Dimulai dari nenek yang ngasih THR buat cucu-cucunya dan dilanjut sama kakak ipar aku, terus juga pak suami. Tradisi THR ini juga berbeda-beda ya. Kalau di keluarga aku itu nggak ada tradisi bagi-bagi THR. Jadi dulu pas aku kecil itu aku nggak pernah dapet THR, tapi sekarang anak-anak malah dapet THR banyak. Nanti uang THR itu bakal aku pergunakan untuk membeli barang-barang yang lagi mereka butuhkan atau yang lagi mereka inginkan. Jangan investasi bodong ya. Kalau lebaran di rumah mama mertua aku itu acaranya banyak banget. Menjelang siang ini kami mau pergi ke makamnya nenek kami, nenek buyutnya anak-anak. Tempatnya itu jauh banget dan daerah macet gitu. Di mobil anak-anak pada tidur biar nggak cranky. Nanti pas bangun kan udah sampai ya, jadi anak-anak nggak mabuk gitulah. Ini udah mau nyampe ke makamnya nenek Uyut, tapi sebelum itu kita sholat dulu karena kebetulan pas jam zuhur. Kebetulan di depan masjidnya itu ada yang jualan batagor, ada yang jualan bakso. Jadi kami pengen makan dulu, pengen yang seger-seger. Tadi perjalanannya lumayan macet dan panas, lagi panas-panasnya sampai AC di mobil itu nggak kerasa. Ini tuh masih di daerah Bogor juga sih, tapi ini bener-bener yang pelosok gitu loh, pinggiran yang jauh banget dari kota. Nenek Uyut itu dimakamkan di sini karena memang nenek Uyut berasal dari daerah sini. Di sini juga ada makamnya kakek Uyut dan ada beberapa makam saudara juga. Setelah dari makam, kami akan mengunjungi beberapa saudara juga yang ada di daerah sini. Ini saudara jauh sih setelah aku tanya pak suami. Kan aku nggak tahu ya, ini kan masih
saudaranya Pak suami, jadi aku nggak tahu silsilah keluarganya kayak gimana. Kata Pak suami sih masih saudara, tapi bukan saudara deket gitu. Beres halal bihalal, waktunya kami pulang. Aku nggak tahu tadi perjalanannya lancar atau macet, soalnya aku tidur sepanjang perjalanan. Menjelang maghrib, aku dan Pak suami kembali ke rumah kami. Aku langsung bongkarin baju-baju yang udah kami pakai selama lebaran tadi dan lanjut packing untuk mudik part 2. Lebaran hari kedua, aku akan mudik ke rumah orang tua aku di Cimahi. Karena aku nggak akan bawa barang banyak, jadi aku putuskan untuk pakai tas gendong. Tasnya juga pakai tas sekolahnya si kakak. Sebenarnya juga nggak perlu bawa baju karena ada beberapa baju yang aku tinggal di rumah orang tua aku. Cuma nanti kan ada acara untuk ke saudara Abah di Bandung, jadi harus bawa baju yang benar untuk bertamu. Mudik kali ini kami mau naik bis MGI Bogor Bandung, tapi sebelum ke terminal kami harus sarapan terlebih dahulu. Beres sarapan, lanjut perjalanan ke terminal dan ternyata Bogor udah sepi. Di dekat terminal kami mau taruh motor dulu, ini mau diinepin 2 malam karena Pak suami nanti bakal pulang setelah 2 malam di Cimahi. Sedangkan aku dan anak-anak lanjut dulu nih liburannya sampai minggu depan. Sekalian lah ya ngabisin liburan sekolahnya anak-anak. Anak-anak kan liburnya sampai tanggal 21. Tanggal 22 baru masuk sekolah lagi. Aku pikir tuh ya bisnya bakal sepi, ternyata rame dong. Bisnya sampai penuh dan di tolnya juga macet. Beruntung sebelum berangkat tadi anak-anak aku minumin antimo supaya nggak mabok di perjalanan. Ya setengah perjalanan dihabiskan anak-anak dengan tidur. Terus lebihnya mereka happy, nggak ada mual-mual gitu. Total 5 jam dong perjalanan. Dan sesampainya di Cimahi langsung dijemput deh sama adik aku. Alhamdulillah sampai di rumah orang tua aku.